Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar 94,6 Radio Suara FM, komunikasi lancar, informasi benar. Ya, kembali Sobat Radio semuanya untuk edisi hari ini di hari Jumat 1 November 2024. Kembali program Siar Islam hadir di tengah ruang dengar Anda. Dan untuk kesempatan siang ini bersama Ustadz Abdul Salam SAG SHI dengan tema Muslim tapi belum Muslim. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Radio Pradia Suara FM Tuban yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah Allah beri kita juga kesempatan untuk bertemu, untuk bisa mendengarkan, untuk bisa menuntut ilmu. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan di hari ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari Jumat ini, hari yang mulia, hari yang penuh berkah. Monggo kita bersama-sama berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar Radio Pradia Suara FM Tuban rahimakumullah. Kali ini kami akan membawakan sebuah tema yang berjudul Muslim tapi belum Muslim. Apa itu Muslim? Kalau kita rujuk di hadis Rasulullah SAW yang mungkin hadis ini sangat viral dan mungkin sering kita dengar. Di hadis dari Umar bin Khattab, hadis Muslim. Di situ ketika itu ada orang yang berpakaian putih, yang rambutnya pirang, yang sangat rapi, tidak diketahui dari mana dia datangnya. Lalu bertanya pada Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dan dia bertanya pada Rasulullah, salah satu pertanyaannya adalah, man Islam? Atau apa Islam itu? Maka Rasulullah menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu intinya adalah syahadat, mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang kelima adalah haji di jalan Allah atau haji bagi yang mampu. Disebutkan juga di hadis lain, hadis Bukhari Muslim, riwayat Abdullah bin Umar. Di situ juga dikisahkan atau diceritakan bahwa Islam adalah salah satunya adalah mendirikan sholat. Maka kita ketahui di Indonesia atau orang Islam sendiri, kita melihat ada survei. Di survei itu dikisahkan atau diceritakan di survei Muslim bahwa orang Indonesia, khususnya yang Muslim, ini orang Indonesia yang Muslim, yang sholat itu hanya sekitar 38,9%. Jadi ada sekitar 60 lebih yang tidak sholat. Kemudian yang puasa itu ada sekitar hanya 87%. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran itu hanya sekitar 50-an%. Sementara yang nggak bisa membaca juga 55%. Adanya istilah kita separuh dari orang Islam itu yang bisa membaca Al-Quran dan yang nggak bisa membaca Al-Quran. Maka di sini jelas diartikan bahwa orang Islam tadi mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, tetapi mereka ini Muslim, benar-benar Muslim, tapi melanggar atau tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini Muslim tadi tidak Muslim. Mereka sudah berani melanggar aturan Allah, sudah berani untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah saja sudah dilanggar, apalagi perintah manusia. Maka orang-orang seperti ini yang merasa Muslim tapi tidak Muslim, tidak patut dikasih amanah. Maka kalau ada orang yang intinya dia Muslim, dia nggak sholat, dia nggak bisa ngaji, dia nggak puasa, kemudian dikasih amanah, maka alamat amanahnya tadi akan disia-siakan. Dengan Allah saja sudah disia-siakan, apalagi amanah sesama manusia. Maka orang ini
tidak pantas untuk dikasih amanah, tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat, tidak pantas untuk menjadi pejabat. Karena apa? Perintah Allah saja sudah dilanggar. Ini baru perintah Allah. Belum juga larangan-larangan Allah yang sering dilanggar. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada larangan-larangan Allah yang banyak orang itu melanggarnya atau melakukannya. Yang pertama itu ada perzinaan. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 32 di situ disebutkan wala taqrabus zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Maka kita lihat di akhir-akhir ini yang viral, banyak sekali perzinaan ada antara murid dan guru. Bahkan yang lebih sadis adalah anak dengan orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sudah bebas sekali perzinaan-perzinaan. Mereka berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencurian juga di situ. Allah sudah melarang mencuri, Rasulullah sudah melarang mencuri, tapi pencurian banyak sekali. Tetapi di zaman sekarang pencurian tidak terang-terangan. Pencurian mungkin lewat korupsi, lewat tanda tangan, atau lewat dari belakang. Istilah kita ada suap dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilanggar dilakukan. Apa yang disuruh menjauhi dilakukan. Belum juga yang lain-lain pembunuhan. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang ada di Indonesia ini. Pada jelas Allah dan Rasulnya melarang, mengutuk orang yang membunuh. Itu nanti adalah tempatnya di neraka jahanam. Oleh karena itu para pendengar radio Pradya Suara yang berbahagia, apa yang salah dengan orang Islam tetapi tidak Islam, orang yang Muslim dengan tetapi tidak Muslim, khususnya di Indonesia? Yang pertama, karena kurang fahamnya agama. Mereka mungkin kurang faham atau kurang mengenal agama secara keseluruhan. Padahal di dalam Islam dijelaskan, di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam itu dengan semuanya, seluruhnya. Jangan dipilih-pilih, jangan separuh-separuh. Kalau sudah masuk Islam, ya sudah, Islam lah. Istilah kita kalau sudah mandi, kalau sudah basah, ya sudah mandi sekalian. Nggak boleh terus basah terus lepas. Tapi sekali basah, harus mandi. Maka ketika kita sudah masuk Islam, ya sudah, apapun itu perintah Allah, meskipun kita nggak suka, meskipun sakit bagi kita, meskipun sulit bagi kita, tapi itu perintah Allah, lakukan. Bahkan ketika itu larangan, meskipun itu suka bagi kita, senang bagi kita, enjoy bagi kita, kalau itu larangan, sudah jauhi semuanya. Itu namanya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan seluruhnya. Maka banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela di zaman sekarang itu. Yang pertama tadi, kurangnya pemahaman tentang agama. Tidak adanya pendidikan agama yang cukup. Atau mereka hanya mendapatkan pendidikan agama di sekolahan. Yang mereka di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang negeri atau sekolah-sekolah yang umum, di situ hanya mendapatkan agama atau pelajaran agama hanya 2 mata pelajaran atau 2 jam pelajaran di situ. 1 minggu, dalam 1 minggu. Mereka malamnya tidak mengaji, malamnya tidak menuntut ilmu, malamnya tidak di dunia. Terus apa yang dimiliki? Ini yang pertama, akibat kurangnya pemahaman dalam beragama. Maka kemaksiatan-kemaksiatan ini merajalela di zaman sekarang ini. Yang kedua, akibat pergaulan bebas tadi. Pergaulan bebas yang semakin marak ini dibebaskan. Apalagi kadang-kadang orang tua ketika ada punya anak perempuan, goncengan sama anak laki-laki dibebaskan. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang punya anak perempuan, goncengan sama laki-laki, mereka merasa senang. Alhamdulillah, anakku sudah laku. Alhamdulillah, anakku wis payu. Bahkan cerita sama tetangga-tetangganya, yuk anakku wis payu, wis goncengan setiap malam, apalagi malam minggu nggak pulang. Ini yang ironis. Maka di dalam hadis Rasulullah diceritakan, orang yang masuk surga bersama Rasulullah adalah orang yang bisa mendidik anak perempuan. Dan anak perempuannya bisa menjadi anak perempuan yang solehah, yang berbakti pada kedua orang tua, berbakti pada suaminya nantinya. Karena mungkin lebih sulit mendidik orang perempuan, anak perempuan daripada anak laki-laki.
apalagi di zaman sekarang. Mungkin anak perempuan ya diam-diam ya. Kalau di depan orang tua diam, di depan orang tua pura-pura nurut, taat, tetapi di belakang itu, apalagi kadang-kadang di kamar, ini pergaulan bebas. Dengan HP contohnya, ini pergaulan bebas. Dibebaskan kapan saja. Maka siapa yang salah? Ini yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk masalah telekomunikasi ini, yang bisa mengakses, yang bisa menyetop, yang bisa menskor situs-situs yang tidak baik ketika masuk di HP. Ini yang berwenang, atau pejabat-pejabat yang berwenang ini yang punya kekuasaan. Maka kita serukan mereka yang punya kekuasaan itu untuk supaya di stop di situs-situs yang mungkin tidak baik, tidak layak tadi, supaya pergaulan bebas itu tidak merajalela, atau supaya kejahatan-kejahatan tidak ada terus, terutama yang ada di Indonesia ini. Karena mereka benar-benar muslim, tapi perbuatannya belum mencerminkan perbuatan orang Islam sebenar-benarnya. Yang ketiga, perbuatan jahat atau perbuatan maksiat yang merajalela ini diakibatkan karena lemahnya hukum di Indonesia ini. Hukum di Indonesia mungkin ketika ada berzina hanya mungkin sekali di penjara. Itu kalau ngonangi atau kalau ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, ya mungkin dibebaskan. Atau mungkin dia berzina di luar, tidak diketahui siapa-siapa, dibebaskan. Tidak ada hukuman sama sekali. Mungkin hanya kalau di kampung dihukum ngambil pasir, atau mungkin keliling dikasih di dadanya tulisan aku telah berzina, aku telah selingkuh. Hanya itu saja. Hukuman-hukuman sosial yang mungkin tidak berdampak sampai ada rasa efek kapok tadi. Maka lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini menyebabkan kemaksiatan merajalela. Maka selayaknya ini kalau bisa Indonesia ini mungkin ya merujuk hukum-hukum yang ada di Islam ini. Benar-benar Allah membuat hukum itu supaya ada efek jerah. Hukum qisas itu supaya ada efek jerah. Maka ketika berzina di dalam Al-Qur'an dijelaskan di situ. Ketika dia berzina di surah An-Nur ayat 2 di situ, al-saniyatu was-sani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan di situ al-saniyatu disebutkan perempuan yang berzina. Karena apa Allah menempatkan ayat ini al-saniyatu perempuan yang berzina? Karena yang berzina itu kebanyakan perempuan terlebih dahulu. Yang memulai perzinaan perempuan dahulu. Yang mungkin yang goda itu perempuan dahulu. Maka banyak sekali mungkin di kota-kota ada istilah PSK, perempuan seks komersial. Nggak ada LSK, laki-laki seks komersial, perempuan seks komersial. Maka ayat ini dimulai dengan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajridu kulla wahidin mi'ata jaldah. Dijilid, diderah, dicambuk sampai 100 kali. Ini zina yang muson, zina yang masih perawan, laki-lakinya masih jaga, perempuannya masih perawan, masih belum punya istri dan belum punya suami, maka dicambuk sampai 100 kali. Dan ketika ghairu muhsan sudah menikah, harus dirajam, diderah atau dijilid, ditanam di tanah hidup-hidup, kemudian dilempar sampai meninggal, dilempari batu sampai meninggal. Ini untuk yang sudah menikah. Ini kalau memang diterapkan di negara kita, maka insya Allah nggak ada yang berani berzina lagi. Karena ketika hukuman berzina tadi sudah diterapkan dan di depan umum tahu bahwa ketika berzina harus dicambuk sampai 100 kali. Ketika berzina harus dihukum mati, dilempari batu sampai meninggal. Bahkan di hadis lain, di hadis Rasulullah menjelaskan ketika orang itu berzina masih jaga dan masih perawan, di samping dicambuk 100 kali juga harus dibuangkan di tempat yang terasing atau diasingkan selama 1 tahun tadi. Maka ketika hukuman ini diterapkan atau Indonesia merujuk hukuman ini, meskipun negara kita bukan negara muslim, karena bermacam-macam agama ada di negara kita dan mungkin agak sulit hukuman Islam, tapi wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Kalau itu dimudahkan Allah pasti akan mudah. Tetapi paling enggak merujuk sedikit itu insya Allah untuk menangkal atau untuk mengurangi kemaksiatan tadi, insya Allah akan terus terkurang,
atau akan hilang semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ketika orang sudah melihat, oh ya, aku nggak mau berzina lagi karena nanti akan dihukum. Itu baru di dunia saja. Akan dirajam, akan dijilid, akan dibunuh. Ini. Maka ada sebagian orang yang mengatakan hukum qisas ini melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Langsung dilempari batu, hidup-hidup. Tidak langsung dilempari batu yang besar langsung meninggal. Tidak, tapi batu yang mungkin sekepal dilempari terus sampai meninggal. Itu katanya ada mengatakan melanggar hak asasi manusia. Padahal jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah 179 itu. Al-qisasu hayatun ya ulil albab. Hukum qisas, hukum yang dari Allah itu hayatun. Itu menjaga kelestarian hidup, menjaga kenyamanan hidup, menjaga keamanan hidup, menjaga kesejahteraan hidup. Maka justru hukum qisas itu menjadikan orang itu hidupnya berharga, hidupnya ini berwibawa, atau mungkin nyawanya ini juga berwibawa, kehormatannya juga dijaga oleh Allah SWT tadi. Contoh juga pembunuhan. Ini ketika orang membunuh maka hukum qisas itu harus dibunuh. Ketika orang menghilangkan telinga, hukum qisasnya harus dihilangkan telinga. Mungkin sekilas kita melihat ini melanggar hak asasi manusia. Tapi itu kalau diterapkan, maka insya Allah itu akan menjadi obat yang sangat manjur menangkal kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela di Indonesia ini. Itu baru sedikit hukum-hukum Allah yang diterapkan. Atau mungkin pencurian tadi. Allah menjelaskan di situ as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu di sini dijelaskan as-sariqu pencuri laki-laki. Beda sama tadi yang az-zaniyatu penzina perempuan. Tapi di sini pencuri laki-laki karena yang banyak mencuri adalah orang laki-laki, bukan perempuan. Karena kebutuhannya, karena sebagai kepala keluarga, karena yang menopang keluarganya, karena disuruh istrinya, maka si laki-laki tadi mencuri. Mungkin mencuri secara langsung dengan tangannya, atau mencuri dengan pakai tanda tangan, mencuri dana dan sebagainya, atau istilah-istilah lain sekarang, pencucian uang, atau suap dan sebagainya. Ini kalau diterapkan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Kalau sekali mencuri potong tangan kiri, pergelangan, sekitar pergelangan, mencuri lagi potong kanan sekitar pergelangan, mencuri lagi potong kaki sekitar pergelangan, maka mungkin tidak ada orang lagi yang mencuri di situ. Ini kalau hukum-hukum Islam ini diterapkan di Indonesia, maka insya Allah tidak ada kemaksiatan tadi, tidak ada perbuatan dosa lagi, tidak ada yang melanggar aturan-aturan Allah lagi. Karena apa? Sudah jelas orang itu akan kapok, ada efek-efek jera ketika hukum di Indonesia itu merujuk dengan hukum Islam, apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Bukan berarti terus kita menyuruh atau saya menyuruh bahwa Indonesia harus berhukum hukum Islam, bukan. Tapi paling enggak merujuk, melihat ke belakang, kenapa kok ada hukuman bunuh, harus dibunuh, kenapa kok harus ada hukuman rajam, kenapa kok ada hukuman potong tangan. Ini indahnya hukuman Islam. Allah membuat ini, hukuman ini bukan terus main-main, bukan. Tapi tadi al-qisasu hayatun, untuk menjaga kehidupan manusia, menjaga wibawa manusia, menjaga kesejahteraan manusia, menjaga istilah kita kenyamanan hidup manusia. Jadi orang hidup itu akan nyaman. Orang perempuan, orang laki-laki mungkin keluar malam nyaman, tidak takut siapa-siapa, tidak ada takut jangan-jangan nanti ada maling, jangan-jangan nanti ada pencuri, jangan-jangan nanti ada penzina. Nggak ada ketakutan sama sekali, akan nyaman sama sekali. Mungkin ketika buka toko nggak perlu dikunci, karena apa? Hukum Islam sudah terapkan. Kalau kita tidak ada hukum Islam, dikunci, digembok, atau bahkan di situ ada listrik, ada setrum, ada CCTV, karena banyaknya pencurian tadi. Maka hukum-hukum Islam itu kalau memang diterapkan ya di negara kita, insya Allah tidak ada kemaksiatan lagi. Atau mungkin ada tapi minim sekali. Karena itu di zaman Rasulullah SAW atau para sahabat, sedikit sekali orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Karena mereka merasa takut. Yang pertama mereka taat pada Allah,
Yang kedua, mereka takut dengan hukum Allah. Maka di zaman Rasulullah itu juga begitu. Ketika orang-orang yang teledor melaksanakan dosa dan maksiat, itu karena khilaf atau karena lupa, atau karena mungkin ya keinginan semata, sekejap saja itu saja. Tapi mereka itu di zaman Rasulullah, bahkan para sahabat ketika berbuat dosa dan maksiat ngaku, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, ya Rasulullah, saya telah mencuri, ya Rasulullah, saya telah membunuh. Ini mereka jujur melakukan dosa dan maksiat, tapi jujur. Karena apa? Di hati mereka masih ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita, mungkin di negara kita, ketika mencuri pura-pura tidak tahu, maka ada mengatakan ya, mencuri atau maling teriak maling ya. Dia yang maling teriak maling. Karena apa? Dia merasa tidak melakukannya, padahal dia yang melakukannya. Atau mencuci tangan, istilah kita, cuci tangan, padahal dia yang korupsi, dia yang tanda tangan, dia yang menganggarkan anggarannya, dia yang membagi-bagikan, pura-pura cuci tangan atau lari. Ini adalah maling teriak maling. Maka oleh karena itu, para pendengar radio Pradia Suara FM yang kami muliakan, ketika kita sudah menjadi muslim, maka jadilah muslim yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya. Karena itu Allah menjelaskan di situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam kondisi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang paling benar, bukan hanya takwa-takwahan atau takwa bajunya saja, tapi haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Yakni takwa intinya beriman kepada Allah, kemudian takwa yang sebenarnya adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah kita takwa kehati-hatian. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam melihat, berhati-hati dalam mendengar, berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam megang, berhati-hati dalam merasa. Ini inti ketakwaan, selalu berhati-hati. Dihitung 2-3 kali. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pupuk supaya muslim atau supaya kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Di situ dijelaskan di surah Al-Imran tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam kondisi muslim. Bagaimana kondisi muslim atau mati dalam kondisi muslim? Yakni ketika mati dalam keadaan kita melakukan amal soleh. Ketika mati, kita dalam keadaan melaksanakan syariat Islam. Ketika mati, kita dalam kondisi tidak sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi orang mati itu akan menjumpai kematian itu sebagaimana ketika dia masih hidup. Kalau dia masih hidupnya sering minuman keras, maka dia mati itu dalam kondisi minuman keras. Jadi nggak ada orang yang mati minum keras itu, atau kondisi orang minum keras itu mati di dalam masjid, ya, kecuali dia orang yang di masjid. Dan nggak ada orang di masjid itu meninggal dalam kondisi minuman keras, karena dia seringnya di masjid. Maka kematian itu akan datang sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa di masjid, biasa rukuk, biasa sujud, biasa sholat, insya Allah kita akan meninggal dalam kondisi sujud sholat. Kalau kita biasa puasa, apalagi puasa sunnah, maka insya Allah kita akan meninggal dalam kondisi puasa tadi. Kalau kita setiap harinya mengaji, membaca Al-Quran, maka kita akan mati dalam kondisi membaca Al-Quran atau mengaji tadi. Kalau kita selalu beramal soleh, menolong orang, maka kita akan mati dalam kondisi menolong orang tadi. Kalau kita selalu berakhlakul karimah dengan orang lain, atau apalagi dengan orang tua, maka kita akan meninggal dalam kondisi berakhlakul karimah tadi. Kita akan mati dalam kondisi beramal yang soleh tadi. Maka sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam kondisi muslim tadi. Itu jadilah muslim sejati. Muslim minal awal ila akhir.
mulai awal sampai akhir tetap muslim tadi. Jangan menjadi muslim tapi perbuatannya bukan seperti perbuatan muslim tadi. Apa yang diperintah Allah dilarang, apa yang dilarang Allah dilaksanakan. Ini bukan muslim yang sebenar-benarnya, bukan takwa yang haqqa tuqati tadi. Dan semoga kita menjadi muslim yang sebenar-benar muslim, atau menjadi orang takwa yang haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita selalu bermohon kepada Allah supaya Allah menjaga iman kita, menjaga amal kita, menjaga ibadah kita, sehingga kita nanti meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.